Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihad Ramdhani. Saya kuliah di Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Mesin semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, yaitu tentang cutting tool outlet machine. Cutting tool outlet machine adalah suatu alat memotong benda kerja untuk memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada benda kerja. Hasil produk pada proses bobot sangat penting karena dipengaruhi oleh kondisi dan geometris. Adapun cara proses pemotongannya dapat dilakukan dengan cara gerak memanjang, melintang, dan menyudut, tergantung pada bobotan yang diinginkan. Macam-macam alat potong pada mesin bobot. 1. Ada bore center, adalah alat potong yang berfungsi untuk membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Jenis bore center ada 3, yaitu 1. Bore center standar. Bore center yang memiliki sudut mata sebesar 60 derajat sehingga hasil lubang senter yang dibuat memiliki sudut yang sama dengan sudut mata sayatnya. Bore center ini memiliki 2 jenis, yaitu bore center standar panjang normal. Yang kedua, ada bore center mata sayat meningkat. Fungsinya sama seperti bore center standar. Perbedaannya adalah pada saat membuat lubang center bore diperlukan hasil lubang senternya bertingkat setelah lubang tirusnya. Yang ketiga, ada bore center radius. Memiliki mata sayatnya berbentuk radius sehingga hasil lubang center yang memiliki profil yang sama dengan sudut mata sayatnya, yaitu berbentuk radius. Kelebihan apabila membuat di antara 2 center yang di permukaan, pergeseran kepala lepas relatif besar. Bidang lubang senter maupun senter tetap, senter putar lebih aman karena bidang singgung pada lubang senter relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan lubang senter berbentuk standar. Yang kedua, ada mata bor, adalah salah satu alat potong pada mesin bobot yang berfungsi untuk membuat lubang benda jal. Dalam membuat diameter lubang bor dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameternya. 1. Mata bor tangkal lurus yang pengikatnya menggunakan cekam atau diriacak. Yang kedua, ada bor tangkai tirus, adalah mata bor yang pengikatnya dimasukkan kepada lubang tirus kepala lepas. Apabila digunakan ukuran tingkat tirusnya lebih kecil pada lubang tirus kepala lepas, dapat ditambah dengan sarung pengurung. Pengelompok mata berdasarkan spiral. 1. Bor spiral panjang, digunakan untuk mengebor baja keras. Yang kedua, ada mata bor spiral pendek, digunakan untuk mengebor baja liat. Yang ketiga, ada kartel, adalah suatu alat pada mesin bobot yang berfungsi untuk membuat alur-alur meningkat, lurus, atau saling pada permukaan benda kerja bagian luar atau dalam tujuan pengkartelannya. Material pahat bobot, sifat lain yang diperlukan untuk membuat suatu alat potong memiliki platformnya yang sangat baik. Misalnya, bagaimana ketahanan terhadap gesekan, panas, benturan, dan lain-lain. Macam-macam pahat bobot dilihat dari jenis material yang digunakan, meliputi 1. Baja karbon. Yang kedua, baja kecepatan tinggi. Yang ketiga, karbida atau kubit boron nitrid. Sifat material pahat bobot: 1. Keras. Yang kedua, ulet dan liat. 3. Tahan panas. Yang keempat, tahan aus.
Macam-macam pahat bubut menurut berdasarkan klasifikasi. Satu, menurut letak penyayatannya pahat bubut terdapat dua jenis. Yang ke satu adalah satu pahat bubut luar digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian luar. Yang kedua, pahat bubut dalam digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian dalam. Yang kedua, menurut keperluan pekerjaan terdapat dua jenis, pahat kasar, roughing, dan finishing. Yang ke satu, pahat roughing. Selama diperlukan untuk proses pengerjaan kasar, pahat harus menyayat benda kerja di dalam waktu yang sesingkat mungkin, maka digunakan pahat kasar. Yang kedua, pahat finishing. Apabila diinginkan permukaan yang halus, sebaiknya digunakan pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Pahat finishing titik mempunyai sisi potong bulat, sedangkan pahat finishing datar mempunyai sisi potong rata. Catatan: setelah digerindra, sisi potong pahat finishing harus dipoles atau dihoning. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.